Saudara-saudari yang terkasih, salam penuh kasih dari Rumah Retreat Batam Oase Center. Semoga video kali ini menjumpai saudara semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kami akan menghadirkan ke tengah ruang rohani Anda beberapa informasi sehubungan dengan Santo Lukas, seorang penulis Injil. Semoga informasi-informasi ini dapat menambah warna baru dalam permenungan Anda semua. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Secara umum kita mengenal Santo Lukas sebagai salah seorang pengarang Injil. Ia lahir di Antioquia, Syria. Ada yang menduga bahwa Lukas bukan seorang keturunan Yahudi karena perbedaan pandangannya tentang sunat dari pandangan para penulis Yahudi lainnya. Namun ada juga yang mengatakan Lukas adalah seorang keturunan Yahudi yang dipengaruhi tradisi Yunani atau seorang Yahudi yang tidak menekankan praktek keyahudiannya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan Lukas tentang perjanjian lama atau tentang hukum Taurat Yahudi sangat luas dan sangat dalam. Apapun itu, jika memang Lukas adalah seorang yang bukan Yahudi, maka ia adalah satu-satunya penulis perjanjian baru yang bukan Yahudi. Informasi yang kedua, Santo Lukas bukanlah seorang saksi mata karya Yesus di dunia ini. Dia mengakui dalam tulisannya bahwa dia mengenal Yesus dari saksi mata hidup Yesus yang lain. Dari saksi mata itulah dia menjadi percaya dan kemudian mulai menulis tentang Yesus agar orang lain pun menjadi percaya seperti dia. Hal ini nampak dalam pemilihan kata kami, bukan kata aku, dalam setiap tulisan peristiwa Yesus. Ia diyakini sebagai penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Santo Hieronymus dan Santo Eusebius juga mengakui akan hal itu. Dan jika memang Santo Lukas adalah penulis Injil Lukas dan penulis kisah para rasul, maka bisa disimpulkan bahwa Santo Lukas adalah penulis paling produktif kisah perjanjian baru, yakni menulis 1/4 dari perjanjian baru. Penulis Lukas memiliki latar belakang sastra yang berkembang dan menulis dalam bahasa idiomatik Yunani yang baik. Oleh karena itu, para sarjana pun menduga, berdasarkan gaya penulisan itu, bahwa bisa saja Lukas juga menulis beberapa surat apostolik dan surat kepada jemaat di Ibrani karena ternyata kelompok surat ini memiliki kesamaan gaya penulisan dengan Injil Lukas dan kisah para rasul. Informasi yang ketiga, Santo Lukas adalah seorang murid atau pengikut Rasul Paulus. Dia mulai mengikuti Paulus pada tahun 51 di saat Paulus mengadakan perjalanan keduanya dari Makedonia ke Filipi. Nama Lukas sendiri muncul beberapa kali dalam surat-surat Paulus, yakni surat Paulus kepada Filemon, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dan surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Dari surat-surat Paulus tersebut kita tahu bahwa Lukas adalah rekan seperjalanan Paulus dan seorang tabib. Sebagai seorang rekan perjalanan Paulus, ia bahkan menemani Paulus dalam perjalanan dan di momen kemartiran Paulus. Sedangkan dia dikatakan tabib karena dia sangat peduli dan perhatian dengan kebutuhan fisik Paulus dan kebutuhan para pengikut Paulus yang lain. Sangat mungkin bahwa Lukas memberikan bantuan medis kepada Paulus ketika dia dipukuli, dilempari batu atau hampir tenggelam saat mewartakan Injil di daerah Kekaisaran Romawi Barat. Nah, karena dikatakan sebagai seorang tabib, maka kontroversi lain bermunculan. Ada dugaan bahwa ia adalah seorang budak belian karena pada zaman itu seorang budak belian umumnya dididik untuk menjadi seorang tabib untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam keluarga-keluarga kaya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa dari gaya penulisannya dan data historis yang disajikannya begitu baik, maka diduga Lukas adalah seorang yang terpelajar, dididik dengan baik, tidak selayaknya seorang budak. Informasi yang keempat, dalam Injilnya Lukas menekankan belas kasihan Kristus bagi orang berdosa dan bagi mereka yang menderita. Injil Lukas berfokus pada orang miskin dan tertindas, mendorong kelembutan dan kasih sayang bagi yang kurang beruntung. Kita bisa melihat hal-hal ini dalam kisah Lazarus dan orang kaya yang mengabaikannya dan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Melalui Injil Lukas kita belajar betapa berbelas kasih dan pedulinya Yesus. Injil Lukas juga menekankan pentingnya penginjilan kepada orang bukan Yahudi. Dalam Injil Lukas kita mendengar Yesus memuji iman orang-orang bukan Yahudi seperti janda Sarfat dan Naaman orang Syria. Dan kita juga mendengar kisah tentang seorang penderita kusta yang bersyukur adalah orang Samaria.
Berbeda dengan tulisan-tulisan khas Yahudi yang lainnya, wanita memiliki tempat penting dalam Injil Lukas. Santo Lukas menulis tentang wanita yang menemani Yesus seperti Maria Magdalena, Susana, dan Marta dan Maria, dan banyak wanita lain yang menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk membantu Yesus dan murid-muridnya. Santo Lukas juga menulis tentang kelahiran Kristus dari sudut pandang Maria, dan posisi Maria sangat penting dalam Injil Lukas. Hanya dalam Injil Lukaslah terdapat kisah kabar sukacita Maria, kisah kunjungan Maria ke Elisabet saudarinya, Magnificat, kisah Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, dan kisah Yesus tertinggal di Yerusalem. Dalam Injil Lukas kita mempelajari kata-kata yang diucapkan oleh malaikat kepada Maria pada saat kabar sukacita itu, yaitu Salam Maria, penuh rahmat. Dan kita juga mengetahui kata-kata Elisabet kepada Maria, terberkatilah engkau dan terpujilah buah rahimmu. Informasi yang kelima, dalam penggambaran tradisional seperti lukisan, potret penginjil, dan mosaik gereja, Santo Lukas sering disertai dengan lembu atau banteng, biasanya memiliki sayap. Kadang-kadang hanya simbol yang diperlihatkan. Lembu adalah binatang yang sering dikorbankan sebagai persembahan kepada Tuhan pada zaman dahulu. Dalam tulisannya tentang Yesus, Santo Lukas mengingatkan kita akan pengorbanan besar yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan semua orang melalui kematiannya di kayu salib dan melalui kebangkitannya. Informasi yang keenam, meskipun beberapa sejarawan mengklaim Santo Lukas menjadi martir setelah kematian Rasul Paulus, sejarawan yang lain mengatakan bahwa dia berumur panjang, meninggal pada usia sekitar 84 tahun setelah menetap di Yunani untuk menulis Injil. Dia adalah dokter Kristiani pertama dan dihormati oleh gereja sebagai santo pelindung para dokter dan ahli bedah. Santo Lukas juga dianggap sebagai santo pelindung para pelukis. Tradisi Kristiani mulai dari abad ke-8 menyatakan bahwa Lukas adalah pelukis ikon pertama. Dia dikatakan telah melukis gambar perawan Maria dan Yesus, khususnya gambar Hodegetria di Konstantinopel yang sekarang hilang. Mulai dari abad ke-11, sejumlah lukisan dihormati sebagai karya tangannya Lukas. Dia juga dikatakan telah melukis Santo Petrus dan Paulus dan telah mengilustrasikan sebuah buku Injil yang penuh dengan miniatur. Saudara, meskipun ada situs lain mengatakan bahwa Santo Lukas tidak terbukti menggambar semua lukisan tersebut, tetapi tradisi sudah terlanjur menganggapnya sebagai seorang pelukis. Tradisi bahwa Lukas melukis ikon Maria dan Yesus sudah umum, khususnya di kalangan gereja Ortodoks Timur. Tradisi ini juga mendapat dukungan dari umat Kristen Santo Thomas di India yang mengklaim bahwa memiliki salah satu ikon yang dilukis oleh Santo Lukas dan yang dibawa Santo Thomas ke India. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih beberapa informasi seputar Santo Lukas, seorang pengarang Injil. Kiranya dapat membantu kita dalam permenungan tentang pemberian dirinya dalam mengikuti Yesus meskipun ia sendiri bukanlah seorang saksi mata hidup Yesus. Dari Rumah Retret Batam Oasis Center, kami mengucapkan terima kasih telah setia bersama kami sejauh ini. Tuhan Yesus memberkati.